Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita kembali kepada pembicaraan tentang syurutus shalah. Syarat-syarat salat. Ada syarat khusus hanya untuk sholat, ada syarat umum, bukan hanya di sholat, di zakat, di ibadat-ibadat yang lainnya pun ada. Kalau syarat sholat yang khusus, ulama menghitungnya ada 5. Ulama menghitungnya ada 5. Kalau syarat-syarat khusus di dalam sholat. Tapi kalau digunakan syarat yang juga bukan khusus untuk sholat aja, ditambah dengan 4, berarti 9. Ya, berarti 9. Oleh karena itu ada ulama yang menghitung 9 syarat-syarat sholat, ada juga yang menghitung hanya 5. Ya, jadi kalau ambilannya yang 5, karena dia khusus doang untuk sholat. Tapi kalau yang ambilannya 9 ditambah dengan 4 yang bukan semata-mata untuk sholat, tapi ibadat-ibadat lainnya, baik itu zakat atau puasa atau haji atau lainnya dah. Ya, bisa dimengerti tuh. Islam itu umum. Ini yang disebut dengan bukan khusus untuk sholat doang. Bisa dalam zakat harus Islam, puasa harus Islam, haji harus Islam, orang mau i'tikaf harus Islam. Jadi universal, umum. Tamyiz begitu juga. Itu yang umum-umum aja tuh. Nah, kita mau bicarakan yang khusus untuk sholat, yang eksplisit untuk sholat aja ada 5. Nggak banyak 5, karena nggak banyak jadi sering lupa gitu ya. Sering lupa karena nggak banyak ya. Kalau banyak kita nggak lupa. Orang ngasih hadiah kita banyak, kita nggak lupa tuh. Nih gua kenalin ya. Coba kalau yang sedikit-sedikit aja, sejalanan doang, sepintasan doang, terlupa lagi. Begitu urusannya. Urusannya bisa begitu. Urusan syarat jadi urusan namanya duit, kan main dah. Dunia dah, kan main. Jadi syarat yang khusus untuk sholat aja ada 5. Yang bukan untuk sholat saja ada 4, digabung sama sebagian ulama. Jangan dikata apa, ulama yang gabung. Ada ulama yang kagak mau gabung, biarin. Jadi antara gabung gak gabung itu urusan ulama. Nggak usah kita ikut campur, kita ulama bukan mau ikut campur. Jangan dah. Lebih bagus kita serahin aja kepada ahlinya, dah aman dah. Begitu ya. Dalam kehidupan juga begitu. Kalau kita cari yang ahlinya benar-benar aman gitu. Tapi kalau yang gadungan ribet dah. Malpraktek salabatannya. 1. Ini secara cepat-cepat aja nih. Taharatun an hadatsin wa janabatin. Dalam kata lain, tahara anil hadas. Ulama-ulama kadang-kadang memberikan redaksi, ya, ibarah, kata-kata memang beda-beda. Kalau di sini dikatakan taharatun an hadatsin wa janabatin, tahara, suci. Ulama-ulama ada yang baca tahara, artinya nadhafah, suci. Ya, ada tahara. Ada juga yang menyebutnya tuhara. Kalau tuhara itu pasmun li baqiyatil ma. Kita pakai air, sisanya tuh namanya
tuharo, pakai toknya domah, tuharo. Kita pakainya itu bersucinya namanya toharo, ya. Tapi nggak ada bacaan tiharo, hanya dua tuh, to sama tu. Ada juga potihare, lain lagi itu deh, potihare tuh pakai empok, ya lain lagi. Jadi tuharo jarang kita ngucap, kalau tahara bisa juga kita. Tohara artinya bersuci, bersihan. Sebut tohara bunyal islamu ala tohara. Islam didasari dengan satu bentuk kebersihan. Jadi kalau ada orang yang demok aja tuh orang dilihatnya kagak rapi gitu, tuh orang rebek aja. Sebenarnya dia belum menjalani Islam secara baik tuh. Ya, bajunya nggak dicuci sebulan. Wah, di zuhudnya bukan zuhud. Islam nggak ngajarin begitu. Salah pasang ya. Salah pasang. Semuanya tuh bentuknya. Kita punya kamar mandi. Ya Allah, di sini enak aja kita yang masuk Jember banget. Semuanya di situ ada. Ada kancut ada di situ. Semuanya. Popok anaknya di situ. Ya Allah, kalau dia udah sedep. Dia udah sedep aja tuh yang begitu. Padahal Islam nggak begitu. Jadi kalau ada orang yang rapi, sebenarnya dia ini udah megang nih Islam. Ada orang yang rapi, rumahnya rapi gitu, bukan rumahnya mewah, bukan, rapi. Ya ibarat kata kalau makanan jatuh gitu enggak jijik ya. Ya kan bunyal Islam ala tohara, didasari Islam dalam kebersihan, dalam segala hal. Wudhu masih benar-benar bersih, pikiran kita masih banget bersih, ikhlas akhirnya. Dah kita lanjutin dulu. Jadi toharo ada dua, ada toharo an hadasin itu, ya toharo ada dua, ada toharo an hadasin. Hadas ada dua, ada hadas asghar, ada asghar akbar. Ini udah biasa kita. Cuman kan pelaksanaannya yang mesti benar-benar kita tahu. Kalau kita wudhu namanya toharo an hadasin asghar. Makanya nawaitu raf'al hadasil asghar. Itu mesti diniatin kalau kita wudhu. Kalau kita wudhu rapi diniatin kagak, nggak jadi rapi. Yang rapi itu sesuai dengan rukun-rukunnya dilaksanakan. Itu namanya rapi. Ya kalau belum rapi, kalau memang belum rapi atau dalam keadaan kita nggak rapi, ya belum kita niat sampai sekali. Tapi kerjaan kita, muka kita, tangan kita yang kita basuh sesuai dah, ta'mimul ma, ya, serta adanya semuanya kita punya anggota kebasuh rapi basuhannya, niatnya kagak sah nggak tuh? Kagak nih, kagak sah. Baru gimana kagak sah? Bukan namanya rapi. Agama didasari dengan kerapian, rapi sesuai dengan tuntutan. Jadi ada tuntutan wajib, tuntutan sunnah, ya tuntutan wajib, tuntutan sunnah. Ada namanya tolab lazim, ada tolab yang ghairu lazim. Ada tolab fi'il, ada tolab tarak. Lain lagi tuh ya. Kalau tolabul fi'il amr, kalau tolab tarak suruh tinggalin kita, namanya nahi. Ya, wa ma atakumur rasul wa khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi ada tohara an hadasin. Hadas kan dibicarain sama orang-orang fikih. Hadas itu apa ya? Kalau bahasa kita begini deh yang gampangnya deh. Kalau pakai istilah ta'rifnya kita nggak ngerti ya, ta'rif.
definisi. Qaulun syarih. Tengah ngerti dah. Umpamanya kita ditanya itu, hadas itu apa hadas ya? Kan kita bingung tuh, hadas itu apa hadas? Hadas apa hadas? Hadas sesuatu yang sifatnya abstrak, bukan konkret. Kalau bahasa kita ada maknawi, sesuatu yang tidak konkret, nggak kelihatan. Kayak kita bilang ilmu, emosi. Tapi kalau kita pegang nih, ini sesuatu yang hissi, yang kelihatan namanya, ya, yang hissi, yang kelihatan. Tapi kalau yang namanya ilmu, pengalaman kita, ente punya pengalaman, ada ane punya pengalaman. Itu pengalaman maknawi, sesuatu yang abstrak, memang kita punya. Ya, kita tahu pengalaman, namanya maknawi. Nah, hadas itu sesuatu yang mencegah sahnya ibadat. Begitu aja deh gampangnya kita dulu nih. Ya kan kita bukan ahli dalam bidang definisi. Sebab orang-orang ahli definisi itu punya urusan tuh. Ya, dipelajarin ilmu mantek untuk membuat definisi. Nah, kita memang udah terima jadi dah. Nah, diterima jadi juga kita juga untuk orang awam berat. Untuk orang awam berat. Definisinya dibikin definisi sampai sekali. Kitanya kagak ngerti. Sampai sekali dalam bahasa Arab kita kagak mampu. Nah, udah kita gampangin aja deh untuk orang awam, kita gampangin aja dah, cari sesuatu yang mudah dicerna oleh orang awam. Yassiru wala tu'assiru. Wa ma ja'alallahu minad din min haraj. Dah. Jadi sesuatu yang mencegah sahnya kita punya ibadat. Sahnya yang kita punya ibadat gara-gara kita punya hadas enggak sah. Kita punya hadas nih, kita sholat enggak boleh. Kita tahu kita punya hadas. Hadas kecil kadang kita tahu, kita sholat. Kita sholat dan kita tahu. Nanti ada duduk, kagak ada duduk, berarti nanti punya hadas. Kan gitu ya. Kita enggak duduk, kita sholat, enggak boleh masuk dalam ibadat yang mesti pakai sholat, pakai apa wudhu, kita kerjakan. Maka hukumnya tidak boleh, haram. Ya, haram sama sekali. Dah. Kalau kita kagak tahu, lain halnya kalau kita kagak tahu. Kita kagak tahu, kita punya wudhu apa kagak. Tinggal tahu sama sekali kita. Ya udah apa kagak ya. Kita masuk aja dalam sholat. Kita masuk aja dalam sholat. Dah. Kan harus ada pertimbangan kalau agama. Nanti masuk dalam sholat tadinya nanti udah apa kagak. Aneh tadi udah, sementara ragu aneh apa batal apa kagak. Nah, kata agama kalau inti awalnya yakin apa? Punya wudu, sekarang inti masuk dalam sholat. Inti yakin punya wudu, tapi ragu batalnya. Batalnya ragu. Kata agama pegang yang yakin. Apa yakin tadi? Punya wudu. Kata agama apa? Al yakin la yuzalu bisyak. Itu kaidah-kaidah tuh agama yang arahin kita. Kalau kita benar-benar yakin batal. Yakin benar-benar batal. Kita masuk juga dalam sholat, dalam ibadat yang memerlukan wudu. Ada ibadat yang nggak perlu wudu. Ya udah kita bahas tuh, i'tikaf aja kan nggak perlu wudu. Kayak kita wukuf di Arafah nggak perlu pakai wudu. Melontar nggak perlu pakai wudu. Ya, cukur rambut nggak pakai wudu. Yang dibilang tahallul tuh, ya. Kalau tawaf bimandilatis sholat, selepel dengan sholat berarti perlu wudu. Anehnya kalau sholat wudu batal, gugur tuh dari rakaat pertama, udah rakaat ketiga tanggung banget, tinggal beri salam, dinyeplos juga tuh angin, umpamanya, ya dinyeplos juga tuh angin. Padahal kita udah tahan
udah melintir-melintir sayong gitu ya. Waduh, ya Allah. Kan kadang-kadang begitu gitu ya. Melintir-melintir juga. Angin begitu kalau kita tahan. Ya, angin kalau kita tahan ya begitu deh. Nggak enak gitu. Duduk juga udah kagak nyaman. Kita mau lepas kita sayang. Udah tinggal salam nih. Tapi lolos juga. Hanya kan permasalahan di ulama-ulama dimasalahkan tuh bagaimana hukumnya nahan kentut gitu doang dimasalahkan ulama. Ntar ulama tarik kembali tuh. Ada yang dibilang wajib, ada yang dibilang makruh, ada yang dibilang haram. Kenapa bisa terjadi begitu ya? Karena dilihat dari sabab, ilatnya. Makanya kata orang dulu, ya kata agama bilang al hukmu yadurruh ma'al wujudan wa adaman. Ya, pelajaran tuh ya Allah, pelajaran. Kita nggak tahu tuh pelajaran. An hadasin, jadi ada hadas. Wa janabatin, di sini disebut janabah. Ya, janabah, junub. Orangnya disebut junub. Ya, orangnya yang disebut junub. Jadi an hadasin wa janabatin, dua. Toharo dari hadas, toharo jadi janabah. Dah, pengarang nggak nyinggung-nyinggung masalah izalatun najasa. Pengarang nih, dia hanya mengatakan toharo an hadas wa janabah. Di kitab yang lain yang namanya toharo, raf'ul hadas wa izalatun najas. Disebut tuh. Ya, tohara, raf'ul hadas, akbar atau asghar, kemudian wa izalatun najas. Dah, kita masih ikutin aja pendapat pengarang ini. Toharatun an hadas, yang pertama suci daripada hadas, kecil ataupun besar. Ya, kecil ataupun besar. Kayak ulama-ulama bicarain tentang hadas kecil dan besar. Kalau besar bisa masuk yang kecil, kalau yang kecil nggak bisa masuk yang besar. Itu udah lumrah sama kita. Ya, kepala kita ukurannya segini, ada lubang kecil yang kita masukin, kagak bisa. Ya, kagak bisa. Tapi kalau memang itu kepala kita segini ukurannya, kita masukin ke mana nih pintu, lubang atau ke jendela, seukuran begini bisa. Jadi kalau yang besar bisa mengangkat atau masuk yang kecil, begitu ya. Itu ulama-ulama punya urusan tuh, bukan kita. Oleh karena itu ada orang yang bilang kalau inti habis janabah mandi sama sekali, mandi kalau udah terangkat hadas apa besarnya, udah terangkat juga hadas kecilnya. Jadi perlu wudu nggak? Kalau gitu sih nggak aci kalau nggak wudu. Aci datang nggak tuh aci? Nggak aci kalau kita kagak wudu. Oh, dia kan begitu kita. Masih nanda tanya, kayaknya kalau nggak wudu lagi kayaknya bagaimana, melingsakan. Jadi agama caranya memang udah diatur, agama caranya. Sebelumnya kita mau mandi disuruh, ayo. Apa disuruh? Suruh kita wudu lebih dahulu. Sunnah wudu. Sunnah wudu kita disuruh. Kita kerjain sunnah wudu, jangan kagak. Cara mandinya juga dikasih tahu. Dulu Sayyidil Walid tuh kasih tahu tuh kalau mandi. Mandi jangan langsung dari kepala. Basahin dulu kaki. Sayyidil Walid tuh kasih tahu. Ya. Kepala jangan dulu. Oh kita kan main ambil aja, jebar gitu. Orang dulu kagak. Perhatiin banget. Kalau perlu airnya diperhatiin juga yang hangat. Ya supaya benar-benar tuh baik. Iya.
Iya. Iya. Iya. Kalau kita sholat sendiri wajib stop. Kalau kita sholat berjamaah wajib juga stop. Jadi imam umpamanya kita. Tapi kalau kebenaran udah selesai, udah rapi nih, udah Allah mantassalam, udah rapi sampai sekali ya, gue inget nih gue belum mandi. Apalagi di Jumat umpamanya, kan kata orang dulu tuh kalau sebelum Jumat mandi sunnah Jumat. Kata orang dulu sekalian aja mandi janabah. Apa? Kata orang dulu gitu, mandi Jumat. Jangan kagak mandi Jumat sunnahnya, mandi Jumat. Kan gitu. Mandi Jumat sunnah juga. Ya. Kita gaulin istri kita tuh. Jadi dapat pahala tuh, dapat pahala janabah. Dapat pahala. Janabah dapat pahala lah. Emang enggak dapat pahala kita datengin bini kita. Patu harus aku manasi itu kan waktu dimulai amsikum itu ada patu pelamer ente datengin bini ente, emang bini modelnya didatengin lah, dia datang ke kita ya jarang banget dah ya. Dia paling datang minta duit lah, bini emang udah kita tahu modelnya yang kata apa yang begitu, emang disuruh datang patu harus aku manasi itu waktu dimulai amsikum batal. Oh iya batal. Jangan kita terusin kalau kita batal. Mandi dulu. Mandi dulu. Iya. Jangan kasih tahu orang, saudara. Jumat. Jangan kasih tahu saudara, saya ini belum mandi ya. Jangan ya. Batal. Iya, batal. Nggak boleh ngelanjutin. Sebab talabus, melaksanakan talabus bil ibadah, melaksanakan ibadat dengan sesuatu yang masih ada larangan, kan nggak boleh. Nggak usah dibilangin, nggak usah dibilangin, nggak usah dibilangin makmum lah. Kalau di Jumat ribet. Nggak usah dibilangin makmum. Kalau makmum kan taunya imamnya bener aja. Makmumnya itu sah. Enggak sah. Kan dia enggak tahu. Kalau dibilang makmum kalau gitu sah dia ngikut imam yang dia ada janabahnya. Ya kagak sah. Kalau cerita tahu kalau kan begitu. Kalau hukumnya kalau makmum mengikut imam yang ada janabahnya si junub si imam ya kagak sah. Kan yang kita lihat zahirnya aja dia suci. Makanya kan kalau yang namanya hadas sesuatu yang abstrak nggak kelihatan. Kalau namanya hadas kemudian ada tandanya, ada tompelnya gitu umpamanya kelihatan tahu kan. Udah kita lanjutin dulu deh. Jadi tahara an hadasin wa janabatin janabah. Janabah. Ada lagi tahara badanin, badan mesti bersih. Bersih. Kemarin nanti habis apaan? Motong kambing. Itu mesti diperhatiin tuh kalau mau sholat. Kan itu ada najis. Ya, ada najis. Nah, banyak juga tuh. Ya, kalau umpamanya di orang-orang habis operasi atau kebenaran dia habis bersihin darah pasien. Kadang-kadang kan tuh ada tuh, ya di rumah sakit tuh, yang air tuh, baju cuci tangan tuh, itu jangan dianggap udah bersih tuh. Dia bukan air mutlak. Ya kalau dipakai itu, ntar dia harus cuci lagi dengan air mutlak. Kalau air mutlak kan dia ada kekuatan. Kekuatannya bisa izalatun najas waraful hadas. Kalau air yang muqayyad nggak ada kekuatan dia, ya nggak mempunyai kekuatan seperti air mutlak.
Wamal baik baik suci. Iya. Kalau iya, kalau memang kita kena najis. Iya. Tetap belum dianggap suci. Belum dianggap suci. Pokoknya air itu sifatnya muqayyad. Muqayyad itu begini, ada muqayyad kan terbagi dua. Ada muqayyad lazim, ya kagak bisa terpisah. Ada muqayyad munfaq, itu atau disebut dengan qayyid munfaq, bisa terlepas. Kita ambil air sumur, asalnya memang air sumur, tapi ketika kita taruh di kendi jadi air apa? Air kendi, itu terlepas tuh. Tahu kendi ya? Kalau sekarang tahu ada kendi apa kagak? Gitu. Atau kita taruh ya di tempayan, apalagi tempayan. Berubah lagi tuh air tempayan, air termos, berpindah-pindah nggak tuh? Berpindah-pindah dia, itu namanya munfaq. Kalau yang lazim yang kagak pindah-pindah, tetap itu juga. Sanitizer, ente taruh tuh air, kemana-mana ente bilang apa itu air? Tetap juga dia tuh, paham gak? Namanya qayyidnya itu lazim, nempel. Terus kagak bisa lepas. Ya kita taruh kopi, mau taruh di termos, kopi juga, kopi teh juga itu. Itu ada masalahnya. Jadi kalau yang munfaq bisa kita pakai buat wudu, buat toharo, buat izalatun najasa. Tapi kalau yang tidak, ya yang tidak mutlak, tapi muqayyadnya yang dia itu lazim, nggak bisa. Tohara badan, tohara malbus, pakaian yang kita mau pakai juga kita mesti perhatiin. Kalau udah mau ngadep Allah Ta'ala mesti ada perhatian kita tuh. Dari tempat rapiin. Jangan kita kalau urusan buat tetamu kita rapiin, mau ke tempat bertamu nggak masalah, kita hormatin tetamu bagus. Tapi kalau kita mau sholat kita pakein rapiin juga tuh tempat yang kita buat sholat. Kan orang-orang dulu tuh dirapi banget deh, tetamu disiapin sampai urusan apa? Jeding apa namanya gitu, kamar mandi itu buat tetamu ditasi di depan supaya jangan masuk ke rumah tangga orang lain. Kan rumah tangga juga ada auratnya kan begitu. Ada yang harus ditutupnya kagak, ngablak semuanya. Masuk tetamu di situ kamar mandinya, keluarga juga di situ. Ya peraturan kagak begitu kalau agama. Jadi orang-orang dulu punya tuh musola di rumah. Yaitu kalau gede rumahnya. Kan gitu suka dibalikin gitu. Enggak, yang penting kita bisa modifnya bagaimana caranya kita akalin. Bisa. Ya, umpamanya kita punya karpet yang khusus buat sholat, terapiin benar-benar. Itu perhatiin kalau buat ibadat itu perhatiin banget. Kalau kita sembarangan aja ya namanya sembarangan ya. Kita disembarangin kagak mau. Pahalanya ada tuh, pahala perhatian dengan hal itu. Kita nggak ngasih perasaan ibadat yang kita laksanain aja itu yang dapat pahala, padahal nggak juga. Persiapan yang kita mau lakukan itu dapat pahala juga. Ya, teman di Jumat persiapan airnya kita siapin pakai nimbe dulu umpamanya. Itu dapat benar-benar. Jadi tohara badan, ada lagi tohara malbus, pakaian yang kita pakai, mesti ada perhatian kita. Peci termasuk tuh. Wa makan, dan juga tempat an najasin daripada najis.
Kalau kita udah kewalahan sama tikus garong nih, la ilaha illallah, di mana aja kita taruh di sini, di paranin, kita taruh di sini, kita udah ya Allah, bagaimana nih tikus, dikasih amalan sama orang, karena ada tuh amalinnya tikusnya supaya hilang, diamalin, datang juga lihat tikus yang itu yang hilang, yang satu lagi datang, ngundang ya Allah, udah serba bingung. Itu namanya bahasa kitanya di sini bikin umumul balwa, ya. Bala yang udah merata, yang kagak bisa kita hindari. Susah tuh agama tarik benang. Oh ini hal yang dimaaf. Begitu agama, kayak kita jalan di waktu hujan. Kita tahu memang di situ banyak comberan. Kita mau Jumat, ya sendal kita sendal cakep, sendal jepit. Kan kita nggak berani pakai sendal yang cakep ke masjid. Nggak berani kita. Udah pakai sendal jepit, udah pasti ngelewatin situ. Atau kebenaran ngecer aja tuh hujan, ya Allah hujan cakep banget kita mau jalan. Pasti kena nggak? Kena lah apaan gitu. Kain kita pasti kena. Yang kita tudungin badan kita, kepala kita, kaki kita kagain pakein apa? Nggak pakein payung, yang kita pakein peci kita. Bagian kepala. Itu agama udah semacam itu. Kata agama, dimaaf. Al-amru idza daqat tasa' wa idza tas'adaq. Ya. Nah, nanti kita insyaallah ada apa namanya? Ada kelanjutan setelah ngaji, ada kelanjutan, kita diundang sebagaimana minggu kemarin di rumah Bapak RT kita, ya, insyaallah kita akan hadir selepas arahan-arahan dari Al Habib Hashim bin Idrus bin Syekh Abu Bakar. Wallahu a'lam bishawab.